Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa ya, saya ucapkan syukur dan beribu-ribu terima kasih kepada subscriber dan dukungan teman-teman semua yang sudah bersedia subscribe channel ini, sehingga saya semakin bersemangat ya memberikan info-info, tips dan trik seputar dunia online, dunia Facebook profesional ya. Masih dalam pembahasan seputar Facebook profesional ya. Oke, topik pembahasan kali ini biar nggak terlalu panjang lebar, ke intinya saja ya. Intinya adalah kita sama-sama belajar memberikan informasi seputar konten di Facebook ya, biar berkembang, insya Allah lebih cepat ya, biar lebih cuan. Tujuan saya biar segera dimonetisasi, biar tidak terjadi pelanggaran, biar tidak mudah terkena pelanggaran. Intinya perjuangan konten kreator pemula itu memang tidak mudah ya. Kita harus menggali ilmu, belajar dari pengalaman ya. Bisa dari pengalaman sendiri, kalau kita itu belajar dari nol ya pasti mendapatkan pengalaman. Nah, kalau kita mulai dari nol, kalau kita mau belajar dari konten kreator yang sukses, kita diskusi, sharing ya. Disinilah tempatnya kita sharing ya. Saya juga sharing juga sama konten kreator yang sudah pada berkembang, yang sudah pada senior lebih dulu, lebih gajian lebih banyak gitu ya. Saya ajak sharing dan gimana sih caranya supaya kontennya kok bisa seperti Anda gitu ya. Saya tanya jawab, saling bertanya gitu ya. Alhamdulillah mendapatkan respon ya, dijawab juga. Dan di sini channel saya buat untuk memberikan info-info seputar trik dan tips bagaimana kita konten yang baik dan benar ya. Informasi saya berikan di sini. Saya buka channel ini biar kita bisa saling diskusi. Itu tujuan saya teman-teman, biar khususnya untuk pemula ya, biar nanti bisa saling berdiskusi gitu. Intinya biar sama-sama akunnya itu berkembang. Jika ada kendala, kita diskusi di sini, saling memberikan informasi, bukan semata-mata saya yang hanya sudah si paling senior dan si paling suhu dan si paling sukses. Bukan begitu konsepnya. Konsepnya channel ini dibangun adalah kita mengupayakan supaya konten kreator baik pemula maupun yang udah senior yang ada kendala bisa diskusi di sini. Tapi khususnya untuk pemula ya, biar tidak terjerumus ke perilaku yang tersesat atau yang keliru teman-teman. Tujuan saya seperti itu. Kalau teman-teman semua itu kontennya sudah benar itu dan bisa berkembang dengan baik, itu suatu kebanggaan saya karena teman-teman sudah menonton channel ini ya, sudah mempelajari dari apa yang sudah kita diskusikan, kita sharing di sini teman-teman. Nah, ke pembahasannya langsung saja ya. Jadi intinya masih seputar bagaimana kita menjadi konten kreator khususnya di Facebook biar sukses. Ini ya saya sampaikan, sudah saya rangkum, sudah saya tulis cara-caranya teman-teman, dari step dari paling bawah ya, terus ke tingkatan sampai ke tahap yang terakhir ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah pahami dulu audien kita ya. Kita harus bisa memahami audien kita, target kita harus punya target ya. Audien kita itu harus kita pahami, kira-kira sukanya nanti kita mau di tema apa gitu ya. Misalkan komedi ya, kita fokus konten komedi ya. Fokuskan, kebanyakan kita membuat konten-konten komedi, nanti secara otomatis kalau kita posting di Facebook itu sering membuat konten komedi, nanti pengikut kita pasti kebanyakan suka-sukanya komedi ya. Tidak ada lain, pokoknya kebanyakan organiknya adalah pengikut yang menyukai konten kita komedi gitu ya. Intinya kita konsisten membuat postingan dan tujuannya adalah kita membuat tema ya. Tema misalkan komedi ya, harus terus-terusan kita banyakin membuat konten yang komedi, video yang komedi. Jadi seperti itu teman-teman. Terus
ada pertanyaan, kalau campur random boleh nggak? Boleh sih random, tapi kita minimal harus mengusahakan kita punya tema teman-teman. Contohnya komedi atau seputar masak. Pokoknya kita pilih yang paling rame, yang paling trending teman-teman. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi kita harus punya tujuan dulu. Konten kita nanti tujuannya untuk penonton apa gitu teman-teman. Itu yang dimaksud. Nah, yang kedua adalah kualitas konten. Fokus pada kualitas dan kuantitas. Pastikan konten Anda memiliki nilai tambah bagi audiens, baik itu dalam bentuk informasi, hiburan, atau inspirasi ya. Jadi penting ya kualitas itu teman-teman. Lebih penting berkualitas ya, karena begitu nanti kita bisa viral, itu peluangnya untuk menghasilkan cuan itu lebih banyak daripada kita ngonten asal-asalan ya. Itu yang saya perhatikan, ada benernya juga. Saya juga mulai menerapkan teman-teman. Meskipun kadang saya juga menyeleweng, kadang cuman bikin konten asal-asalan kalau pas idenya kehabisan ide gitu ya. Jadi ini membicarakan tentang pengalaman konten kita di Facebook teman-teman. Saya sudah menerapkannya dan juga baru menerapkan gitu ya. Dan alhamdulillah itu ada peningkatan ya. Dari yang pertama dapat pengikut yang organik teman-teman. Organik itu adalah kita tidak perlulah saling support gitu, nggak perlu, biarkan pengikut itu datang dengan sendirinya dari konten-konten kita ya. Dari tujuan kita kan cari pengikut yang organik, kita fokus ke tema kita, nanti pengikutnya datang sendiri teman-teman. Seperti itu. Konsisten, yang ketiga adalah konsisten ya. Jadi posting secara rutin sangat penting. Konsistensi membantu membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan. Jadi seperti itu teman-teman, konsisten itu juga sangat penting. Makanya itu konten di mana aja, yang penting adalah konsisten ya. Jangan berubah-ubah pokoknya. Kalau di Facebook itu sebenarnya campur itu boleh ya. Yang penting jangan banyak-banyak. Misalkan komedi dicampur dengan dengan tutorial atau edukasi gitu ya, memberikan informasi gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau kita suka komedi ya banyakin konten komedinya teman-teman. Seperti itu ya. Atau 80% itu komedi, yang campur lain-lain entah menggunakan sound yang viral atau apa gitu. Contohnya seperti itu. Semoga teman-teman paham ya. Jadi harus punya tema atau niche gitu. Kalau campur random terlalu acak-adul, kayaknya sulit teman-teman, lebih sulit lagi. Jadi ya harus punya tema gitu. Sepertinya seperti itu, karena saya juga mulai menerapkan, udah lumayan sih teman-teman gitu. Terus yang keempat, interaksi dengan pengikut ya. Maksud interaksi dengan pengikut adalah jika pengikut kita itu berkomentar di postingan kita ya, kita usahakan dibalas semaksimal mungkin teman-teman. Kita balas komentarnya ya, usahakan semaksimal mungkin. Kalau nggak bisa, kalau udah keteteran ya nggak dibalas, nggak apa-apa teman-teman, tapi diusahakan maksimalkan dibalas teman-teman. Itu yang terbaik, seperti itu. Terus kalau interaksi keluar gitu ya, kita ke pengikut itu juga boleh teman-teman, tapi usahakan jangan keseringan. Kalau saran dari saya ya, jangan sering-sering mampir di postingannya pengikut. Nggak perlulah setiap hari harus rajin berkomentar, melakukan like. Keseringan tiap hari itu nggak perlu teman-teman. Kasih jeda ya, karena kalau keseringan itu di Facebook, kalau menurut pengamatan saya, keseringan banget itu tetap bikin akun kita rusak ya teman-teman. Pokoknya rusak lah pokoknya. Jadi secara barbar itu pasti terkena pembatasan. Banyak yang sudah berpengalaman semuanya ya, nggak cuman saya, semuanya juga ngalami. Jadi komentarnya dibatasi, bahkan akun jadi susah berkembang kalau kita melakukannya keseringan, terlalu berkomentar, selalu mampir gitu ya. Boleh mampir, tapi kasih jeda teman-teman, nggak melulu harus mampir gitu ya. Konsepnya seperti itu. Tapi tidak ada larangan loh. Intinya saya nggak melarang kalau interaksi itu tidak dibenarkan. Jadi interaksi itu boleh teman-teman, tidak dilarang. Jadi statement saya itu tidak melarang untuk tidak interaksi, karena saya di akun profil ini tetap melakukan interaksi ya, tapi interaksinya saya suka kasih jeda. Kadang jarang juga saya itu komen di komentarnya pengikut, tapi saya kadang juga mampir teman-teman.
yang lewat di beranda itu kadang saya mampir, tapi saya tidak melulu terus mampir gitu terus, enggak keterusan teman-teman, sesekali saja gitu ya. Pokoknya ada dampaknya negatif kalau kita keseringan kesalingan gitu, nggak baik ya teman-teman menurut saya ya. Kalau teman-teman misalkan mau ngeyel, mau terus-terusan juga monggo, nggak ada larangan, kita mau cuma diskusi aja di sini ya teman-teman gitu ya. Manfaatkan Facebook Insights ya, jadi ada perkembangannya Insights itu ya, itu kita klik, kita cek teman-teman. Jadi untuk mengetahui, gunakan fitur analitik yang disediakan Facebook untuk melacak performa konten Anda. Ini membantu Anda memahami apa yang bekerja dan apa yang tidak. Jadi kita juga mempelajari ya konten mana yang bekerja dengan baik dan yang tidak ya. Kita lakukan membuat konten yang hampir serupa gitu ya, maksudnya entah itu berupa judul atau kegiatan yang intinya hampir sama gitu teman-teman. Analitiknya kan bisa kita pelajari, kita baca teman-teman gitu ya. Jadi Insights itu penting kita pelajari teman-teman. Semoga paham apa yang saya maksud ya, kita pelajari terus kita membuat konten yang hampir sama setiap harinya gitu ya, konsisten, cenderung ke sama, bukan terus sama terus gitu, enggak teman-teman. Intinya yang paling menarik kan dipahami audiens ya, misalkan apa gitu ya, yang paling tinggi ternyata yang berfungsi itu adalah kriterianya, kalimatnya seperti ini ya, kita gunakan teman-teman seperti itu ya. Caranya seperti itu. Optimalkan penggunaan hashtag ya. Jadi hashtag itu tagar teman-teman, jadi gunanya itu agar relevan untuk meningkatkan visibilitas konten Anda dan menjangkau audiens yang lebih luas. Tagar itu berfungsi nanti kalau orang-orang sedang mencari konten tentang apa, nanti ngetik gitu ya, muncul teman-teman postingan kita. Jadi kalau video kita komedi ya hashtagnya hiburan lucu atau komedi atau apa gitu ya, intinya tulisannya itu adalah hashtagnya tentang seputar komedi lucu gitu ya. Nanti pasti orang kalau sedang mencari yang lucu-lucu langsung muncullah postingan kita, video kita gitu teman-teman. Facebook iklan ya, ADS, atau kita bisa mengiklankan. Pertimbangkan untuk menggunakan Facebook ADS untuk mempromosikan konten Anda, terutama jika Anda ingin mempercepat pertumbuhan. Nah, ini sangat manjur dan mujarab ya kalau kita tahu caranya masang iklan akun kita kalau punya modal teman-teman. Kalau saran saya ya, ini lebih organik lagi, kita pasang iklan ya, tapi pasang iklannya yang tepat, jangan ngasal pasang iklan ya. Kita profilnya bisa kita iklankan, nanti jangkauannya akan naik terus teman-teman, akan menyebar terus ya. Kita ada pilihan opsi, kita pilih opsi untuk, kalau saya suka milih ke iklan nambah pengikut ya, nanti secara otomatis pengikutnya yang suka dengan konten kita, dia akan otomatis mengikuti konten kita teman-teman, akun kita, sehingga nanti kalau iklan kita sudah selesai pasti pengikut kita bertambah cepat gitu teman-teman, dan konten kita nanti pasti sudah otomatis disukai dan komentarnya juga akan rame ya. Tinggal kita lanjutin konten kita yang menarik. Kalau kita bisa melanjutin menarik, penonton kita yang kita dapatkan dari iklan, pasang iklan tersebut, dia akan lanjut menyukai konten-konten kita teman-teman. Itu sudah pasti ya, monggo dicoba ya Pak. Kalau punya dana, punya modal, daripada nyawer-nyawer itu tidak organik ya, karena pengikut yang datangnya karena tertarik karena saweran itu nggak organik menurut saya. Dia cuma berharap biar dapat sawer gitu. Tapi kalau kita pasang iklan itu beda, itu lebih organik dan direkomendasikan oleh sistem teman-teman, dan itu ada interaksinya. Monggo dicoba ya, itu lebih relevan menurut saya teman-teman. Yang terakhir, selalu update dengan tren. Dunia media sosial terus berkembang, tetaplah update dengan tren terbaru dan algoritma Facebook untuk memaksimalkan jangkauan Anda. Nah, ngikuti tren ya, jadi trennya apa gitu kita ikuti teman-teman. Makanya di Facebook itu bisa apa namanya ya, tema tapi dicampuri kayak random gitu ya. Misalkan punya kita tema 80%, terus yang 20% entah yang tren musik
atau yang tren joget-joget apa atau gitu seperti itu teman-teman ya, yang saya amati seperti itu. Dengan menerapkan strategi-strategi ini dan terus belajar dari pengalaman, Anda dapat membangun basis pengikut yang kuat dan menjadi konten kreator yang insya Allah sukses di Facebook ya. Jadi seperti itu teman-teman caranya ya. Saya juga sama-sama mempraktekkan teman-teman, tidak asal memberikan edukasi ngawur itu tidak ya. Kalau teman-teman suka monggo dipraktekkan, kalau nggak suka nggih monggo, tidak paksaan teman-teman. Intinya kalau masuk akal kita sama-sama ya. Nanti kalau sukses ya kita tinggal bersyukur gitu ya teman-teman. Alhamdulillah tabarakallah gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja, semoga bermanfaat ya, biar tidak terlalu panjang lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.